Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Sistomat. Bersama gue Afal, kita akan membahas berbagai macam fenomena sosial dengan kritis dan ilmiah. Tentu saja saya tidak sendiri, bersama Bung Mukhtar Habibi atau yang kita panggil Bung MH. Halo Bung, apa kabar? Kabar baik Bung Afal. Baik Bung. Bung, kemarin kita kan sudah membahas seputar petani yang ternyata tidak lagi homogen, tapi berbagai macam kelas gitu. Nah, karena berhubungan dengan desa, saya tuh jadi penasaran nih. Sebenarnya bagaimana kekuasaan politik di desa? Siapa sih penguasa pedesaan di era saat ini? Oke, nah ini pertanyaan yang tajam ya, siapa penguasa pedesaan hari ini? Karena kadang orang bahkan mungkin nggak menganggap ada penguasa di pedesaan karena penguasanya mungkin dari Jakarta atau dari pusat gitu. Nah, untuk menjawab itu, pertama ada literatur yang dominan nih Bung Afal ya, yang menjelaskan siapa yang kira-kira paling berkuasa di pedesaan hari ini di Indonesia ya maksudnya. Literatur tentang korporasi itu yang paling banyak ya. Jadi korporasi yang mendapat konsesi dari negara untuk mengelola tanah di pedesaan itu ya, yang bisa ratusan ribu atau bahkan jutaan hektar. Nah, korporasi-korporasi ini kemudian ketika mereka menguasai itu tentu saja punya efek yang luar biasa di pedesaan. Mereka bisa mengontrol relasi kerja, bisa mengontrol upah di situ, bisa mengontrol banyak aspek kehidupan di pedesaan. Sehingga sudah banyak sekali studi-studi yang menggambarkan bagaimana korporasi itu punya kontrol yang luar biasa besar di pedesaan. Baik di kelapa sawit, di pertambangan, atau di sektor-sektor yang lain. Nah, jadi ada memang literatur yang begitu dominan menjelaskan bahwa kalau pertanyaannya tadi siapa penguasa pedesaan, itu kira-kira jawaban naturalnya bagi mereka ini ya korporasi gitu. Baik itu milik private, milik swasta, ataupun milik negara gitu. Nah, di sisi yang lain ada literatur politik yang kira-kira mirip-mirip dengan ini tuh. Dalam konteks penguasaan korporasi itu kan biasanya dimiliki oleh orang yang super rich gitu ya, orang super kaya yang kebetulan menduduki jabatan politik sehingga bisa mengarahkan akses konsesi itu kepada perusahaan-perusahaannya. Nah, ini yang kemudian dikenal dalam literatur sebagai oligark gitu ya, oligarki. Nah, jadi kalau ditanya siapa penguasa pedesaan hari ini, kalau literatur ini kira-kira ya cenderung menjawab ya korporasi yang dimiliki oleh para oligark ini kira-kira gitu. Nah, tapi menurut saya meskipun ya kita tidak ada yang menyangkal bahwa memang korporasi atau oligark itu punya kekuasaan besar di pedesaan ketika mereka korporasi hadir di sebuah desa gitu. Tapi juga kita nggak bisa mengabaikan adanya kapital yang non korporasi. Jadi dalam literatur itu juga dikenal sebenarnya kapital atau pemilik modal itu bukan hanya mereka yang sudah dalam bentuk korporasi atau berbentuk badan hukum gitu. Ada loh pemilik modal itu yang tidak punya badan hukum, artinya masih pemilik kapital perorangan. Nah, siapa mereka ini misalnya kalau di pedesaan ya yang jelas yang kemarin kita sudah sempat singgung soal petani kapitalis itu ya. Mereka mempekerjakan orang sepanjang tahun, mereka mendapat hasil yang besar dari pertaniannya, mereka bisa mengakumulasi ya, bisa beli tanah lagi, bisa beli traktor dan seterusnya. Nah, ini adalah kapitalis yang perorangan ini. Atau kalau saya mungkin menyingkatnya sebagai kaper gitu. Kalau yang kapitalis korporasi itu kan kita bisa sebut sebagai kapor gitu. Jadi, nah ini yang lebih dominan di literatur adalah yang kapor ini, kapitalis korporasi. Jadi seolah-olah pemilik modal itu hanya yang dalam bentuk badan hukum atau korporasi. Padahal ada loh pemilik kapital yang bisa mengakumulasi juga tapi nggak punya badan hukum. Dan ini adalah usahanya masih dalam bentuk perorangan. Ini kapitalis perorangan tadi. Nah, di pedesaan ya tentu saja yang dominan adalah petani kapitalis dan juga tuan tanah gitu ya. Jadi ini yang nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kedua tipe ini yang menurut saya harus disorot gitu ya, selain korporasi dan oligarki sebagai penguasa pedesaan. Iya. Berarti selama ini kita salah melihat kalau misalnya hanya korporasi doang, ternyata ada individu juga atau perorangan atau yang Bung sebut kaper. Nah, ini gimana Bung asal usulnya? Kenapa mereka seorang kaper kapitalis perorangan yang hanya perorangan atau individu
itu bisa mendapatkan kekuasaan sebesar seperti kapital korporasi kayak gitu. Oke. Jadi ya pertama tentu saja kekuasaannya tidak sebesar yang korporasi ya, tapi dalam konteks pedesaan mereka ini tentu saja sangat powerful di hadapan warga desa yang lain gitu, karena dia yang paling powerful di situ. Nah, pertanyaannya kenapa mereka bisa kayak gitu? Nah, ini kita perlu lacak nih ke belakang nih. Kenapa kok petani kapitalis tuan tanah itu bisa begitu berkuasa di pedesaan? Kemarin mungkin kita sudah sempat bahas adanya tanam paksa ya. Jadi di zaman kolonial itu ketika tanam paksa, nggak mungkin dong orang-orang bule itu mau panas-panasan ngatur, kamu mana jatahmu, kuotamu untuk di store gitu ya, kan nggak mungkin mereka melakukannya sendiri gitu. Mereka cukup bekerja sama dengan para pejabat desa gitu. Nah, pejabat desa tentu saja dikasih sesuatu dong, nggak mungkin kalau cuma disuruh, ayo kamu tugasnya ngumpulin kuota tanaman tapi nggak dikasih apa-apa. Nah, pemerintah kolonial Belanda ngasih 3 hal paling nggak kepada si para pejabat desa ini agar mereka mau ya menjadi panitia lokal untuk ngumpulin tanaman itu untuk disetor ke pemerintah kolonial. Nah, apa 3 hal yang diberikan oleh pemerintah kolonial ini? Yang pertama, mereka diberikan otoritas, kewenangan untuk memilih tanah di desanya, mana tanah yang akan ditanamin tanaman ekspor untuk disetor ke Belanda tadi. Termasuk kewenangan untuk ya milih tanah-tanah yang lain itu. Nah, dalam banyak kasus ketika dia punya otoritas kayak gitu, dia bisa milih, oh ini tanahnya bagus nih untuk keluargaku nanti misalnya. Oh ini tanah ini bagus nih, ini nanti bisa aku kelola sendiri misalnya. Dan itu bagi pemerintah kolonial fine, nggak apa-apa. Karena sepanjang dia bisa melakukan tugasnya untuk ngumpulin kuota tanaman ekspor tadi. Nah, ini pertama sumber kekuasaan pertama yang diperoleh, yang dikasihkan oleh pemerintah kolonial kepada para pejabat desa saat itu. Nah, yang kedua, pemerintah kolonial ngasih yang namanya salary land ya, atau istilah gampangnya tanah bengkok. Jadi ini gaji tapi berupa upah berupa tanah ya. Jadi dikasih tanah ini, oh ini tanah desa sebagian, oh ini untuk menggaji si kepala desa atau aparat desa yang lain ini. Nah, pemerintah kolonial ngasihkan itu jatahnya itu. Jadi tanah ini nggak diotak-atik nih. Tanah ini boleh ditanamin oleh si pejabat desa bersangkutan untuk keluarganya sendiri. Tidak dipakai untuk ditanamin tanaman ekspor tadi yang harus di-store ke pemerintah kolonial tadi. Nah, tanah bengkok ini nanti berlanjut sampai hari ini di Jawa ya paling enggak. Nah, ini yang menjadi sumber kekuasaan berikutnya karena mereka bisa, tanah bengkok ini bisa diwariskan ke anak-anaknya. Jadi makanya jangan heran kalau ada kepala desa itu yang misalnya kepala desa hari ini ya, itu kakek nenek cucunya itu adalah kepala desa di zaman kolonial gitu. Karena memang saking kekuasaannya itu bisa diturun menurunkan. Itu yang disebut privilege. Ya, gitu ya kira-kira. Nah, yang ketiga, pemerintah kolonial masih ngasih lagi dong, nggak cuma itu, kasih lagi loh, apa itu? Kasih bonus. Jadi misalnya kalau, wah kuotamu bagus nih kerjamu, desa ini berhasil mengirimkan kuotanya sesuai permintaan kolonial atau bahkan melebihi, wah kasih bonus, kasih serepetan sedikit gitu ya dari hasil eksploitasi yang luar biasa itu dikasihkan ke para pejabat desa ini agar mereka makin termotivasi untuk mengumpulkan kuotanya lebih baik lagi. Nah, ini yang menjadi sumber kekuasaan mereka di zaman kolonial. Nah, lalu apa yang terjadi ketika kemerdekaan Indonesia? Nah, ketika terjadi kemerdekaan di Indonesia, ada sebenarnya upaya-upaya untuk melawan para penguasa pedesaan yang perorangan ini tadi ya, bukan korporasi ini tadi. Misalnya dulu di awal-awal kemerdekaan itu ada revolusi 3 daerah ya. Nanti Anda bisa baca Anton Lukas itu, revolusi di 3 daerah. Di daerah Brebes, Tegal, Pekalongan kalau tidak salah ya. Dan di situ intinya warga desa itu pasca kemerdekaan ya, awal-awal revolusi kemerdekaan 45 itu melawan balik para penguasa pedesaan yang waktu sebelumnya itu menjadi kaki tangannya, ante-antenya penjajah gitu, baik Belanda maupun Jepang saat itu. Jadi banyak kepala desa yang diturunkan, bahkan diarak keliling desa, oh kamu pengkhianat, dan bahkan ada juga tanahnya yang diambil oleh para buruh-buruh tani di desa itu, dan ada juga yang sampai terbunuh kepala desanya. Jadi ini ada revolusi kayak gitu, untuk dalam rangka tadi ya, ingat kemerdekaan politik Indonesia itu ya kalau kata Soekarno kan itu gerbang gitu. Semua orang pengen keadilan sosial, makanya Pancasila sila kelimanya keadilan sosial. Artinya
Ya kalau merdeka, tanah jangan dimiliki oleh kamu aja dong, sama keluargamu gitu. Orang lain juga butuh akses tanah gitu. Nah, kemerdekaan memberi fasilitas itu untuk orang-orang punya inisiatif lokal untuk melawan praktek para penguasa lokal tadi yang sudah diberi privilege oleh pemerintah kolonial tadi. Nah, itu di awal kemerdekaannya. Di tahun 60-an itu berlanjut ya. Sering kita udah bahas soal land reform, bagaimana buruh-buruh tani, petani gurem di backup oleh kebijakan negara untuk mengadakan land reform itu. Nah, itu artinya kan petani yang penguasa pedesaan itu waktu itu terancam juga itu sebenarnya. Nah, tapi ya land reformnya kan gagal. Tahun 65 berhenti karena pembantaian massal. Terus land reform diganti revolusi hijau, makanya penguasa pedesaan yang sudah ada sejak zaman kolonial tadi masih bertahan di zaman Soeharto. Nah, pasca Soeharto kan nggak ada lagi program land reform lagi, sehingga mereka juga masih tetap berkuasa sampai saat ini gitu. Nah, itu kira-kira yang membuat kapitalis perorangan tadi yang non korporasi itu di pedesaan bisa berkuasa hari ini, karena memang sejarahnya panjang. Sejak zaman kolonial mereka mendapat privilege karena bekerja sama dengan pemerintah kolonial saat itu. Oke, Bung, kapitalis perorangan ini apakah bentuknya macam-macam? Seperti kita memahami petani di episode sebelumnya. Oke. Jadi penguasa pedesaan tadi kan kalau saya menyebutnya, jadi ini paling nggak berdasarkan riset saya ya di Jawa dan Sumatera, kita bisa mengidentifikasi beberapa jenis penguasa pedesaan. Konteksnya di riset saya adalah pertanian padi dan juga di kelapa sawit ya. Nah, di kedua tempat ini ada dua paling nggak yang bisa kita bedakan ya, antara petani kapitalis dan tuan tanah. Jadi perlu didefinisikan dulu nih biar nggak bingung ya kawan-kawan ya. Apa sih petani kapitalis? Masuk petani kok kapitalisnya gitu? Kadang ada yang tanya kayak gitu. Ya tadi petani kapitalis ini adalah petani yang dalam posisi mempekerjakan orang sepanjang tahun karena kemampuan ekonominya. Nah, tanahnya kan pasti luas. Nah, di Jawa itu ukurannya bisa 1 hektar ya, untuk punya kemampuan mempekerjakan orang sepanjang tahun. Kalau di kelapa sawit Sumatera mungkin sekitar 4 hektar. Artinya beda ukurannya, tapi kemampuannya sama nih. Kemampuannya yaitu mempekerjakan orang sepanjang tahun, karena memang dia nggak mungkin mengerjakan tanah itu sendiri gitu. Nah, dari kemampuan mempekerjakan itu nanti hasilnya bisa dipakai untuk proses akumulasi berikutnya, bisa beli sarana produksi yang substansial gitu ya, ada traktor, mungkin bisa beli tanah lagi, bisa beli, bahkan ada yang bisa beli mobil pick up untuk mengangkut hasil sawitnya, ada yang bisa beli alat-alat pertanian yang lain gitu. Nah, ini adalah petani kapitalis nih. Yang bedanya apa dengan tuan tanah? Kalau tuan tanah itu dia nggak mempekerjakan orang, dia nggak mempekerjakan buruh tani ya, tapi dia membagi hasilkan tanah garapannya itu, tanahnya itu dengan para penggarapnya. Jadi kalau istilah bahasa Inggrisnya itu sharecropping ya, atau bahasa Indonesia penyakapan. Jadi ada tuan tanah, landlord yang menyakapkan tanahnya, membagi hasilkan tanahnya itu ke para penyakap, para penggarap. Nah, misalnya bagi hasilnya 50-50. Jadi pemilik tanahnya dapat 50% dari hasil produksi. Misalnya kalau 6 ton berarti dapat 3 ton, penggarapnya dapat 3 ton. Nah, tapi biaya produksinya yang nanggung semuanya si penggarap ya. Jadi sebenarnya penggarap ini nggak dapat 50% sebenarnya. 50% dikurangi biaya produksinya. Biaya produksinya itu bisa sampai 15-20% ya. Jadi ya cuma dapat 35-30% mungkin dari hasil penggarapannya itu. Nah, artinya di sini itulah kenapa disebut tuan tanah, karena dia mengekstrak itu bukan dari upah ya, tapi mengekstrak dari sewa. Ini kan sebenarnya kayak sewa ini, kayak si penggarap kan nyewa sebenarnya. Cuman bayarnya pakai sistem barang. Jadi barangnya yang kalau istilah bahasa Inggrisnya itu in kind ya. Jadi dikasihnya dalam bentuk barang. Hasil padinya itulah yang dikasihkan ke tuan tanahnya tadi, pemilik tanah. Kalau sewa yang biasa kan bayarnya dengan uang tunai ya. Yeah. Nah, ini dengan in kind, dengan barang bayarnya, sewanya. Makanya ini agak berbeda antara tuan tanah dan petani kapitalis ini. Nah, itu perbedaan besarnya. Nah, di dalam petani kapitalis itu ada macam-macamnya lagi, Bung. Oke. Nah, di dalam petani kapitalis itu saya menyebut ada yang namanya petani kapitalis yang tipikal ya. Tipikal, kenapa disebut tipikal? Jadi ini petani kapitalis yang memang
dia sangat gemar bertani ya, hobi bertani, gemar melakukan eksperimen percobaan untuk meningkatkan produktivitas pertanian gitu. Dan mereka biasanya nggak tertarik sama politik, jadi fokus ke pertanian gitu. Misalnya sering ikut seminar, training tentang gimana meningkatkan hasil pertanian ya. Misalnya nyoba pupuk baru, nyoba benih baru, nyoba teknik produksi yang baru. Jadi ini tipe-tipe yang risk taker istilahnya. Jadi berani ngambil resiko. Nah, kapitalis itu kan yang umum memang kayak gitu. Yang membedakan kapitalis dengan para bangsawan di zaman prakapitalis kan itu. Para kapitalis itu ngambil resiko loh. Elon Musk itu ngambil resiko membuat usaha tertentu. Kapitalis yang lain mengambil resiko ketika membangun pabrik tertentu. Karena bisa jadi pabriknya bangkrut, bisa jadi pabriknya mengalami masalah dan lain sebagainya itu kan. Nah itulah tipikal kapitalis itu mengambil resiko. Dan para petani kapitalis yang saya sebut petani kapitalis tipikal ini orang-orang yang tipenya berani ngambil resiko. Menggunakan pupuk baru, teknik tanam yang baru, bahkan menggunakan alat produksi yang baru dan lain sebagainya itu. Mereka memang sangat gemar bertani dan mereka cenderung tidak terlalu suka politik gitu. Nah, ada tapi jenis petani kapitalis yang lain nih, yang saya sebut petani kapitalis politisi birokrat gitu. Kalau di zaman 60-an ini mereka disebut kapitalis birokrat ya, kabir gitu. Nah, mereka ini apa? Mereka ini berbeda dengan tipikal tadi, mereka justru ini risk averse. Jadi mereka ini cenderung nggak mau ambil resiko. Karena memang mereka nggak terlalu suka, nggak terlalu, pertanian itu bukan orientasi utama mereka. Karena ingat, yang mereka ini adalah petani kapitalis tapi sekaligus nyambi ya, sekaligus bekerja sebagai aparat desa. Entah itu kepala desa, sekretaris desa, maupun para pejabat desa yang lain. Nah, karena mereka udah punya pekerjaan itu, makanya bertani itu bagi mereka ya sebagai sampingan aja. Mereka sudah fokusnya adalah ke ngurus warga di desa itu tadi. Nah, makanya mereka cenderung risk averse tadi, tidak mengambil resiko. Cenderungnya ya udah praktek pertanian ya ikuti ala adarnya aja. Seperti biasa ya, business as usual aja gitu. Nanti kalau ada petani kapitalis yang tipikal tadi berhasil menggunakan teknik produksi yang baru yang lebih menguntungkan, ya dia tinggal ikut aja gitu. Tapi mereka bukan tipe yang inisiator untuk membuat inovasi dalam pertanian ini. Karena mereka udah fokus ke pekerjaan sampingannya tadi. Nah, ada yang ketiga, ada petani kapitalis profesional ya. Nah, profesional ini karena dia selain sebagai petani, punya tanah, mempekerjakan orang, tapi juga bekerja sebagai di pekerjaan-pekerjaan profesional ya, misalnya sebagai guru, sebagai dokter, sebagai perawat, atau juga sebagai pegawai bank gitu di daerahnya, atau karyawan swasta yang lain gitu. Nah, mereka ini juga tipenya tentu saja bukan tipe yang risk taker, bukan pengambil resiko dalam pertanian, karena mereka udah sibuk dengan pekerjaan utamanya kan sebagai profesional. Mereka nggak akan ngurus detail soal pertaniannya. Jadi ya mereka menganggap pertanian hanya sebagai sampingan, yang utamanya ya pekerjaan profesionalnya itu. Baik. Berarti dari siapa pengusaha pedesaan itu ada kapital korporasi, kapital list individu perorangan, lalu kapitalis perorangan dibagi lagi, ada tipikal, politik birokrat, dan profesional. Selain tuan tanah tadi. Dan tuan tanah, betul. Nah, ini relasi hubungan antar mereka gimana, Bu? Mereka saling komunikasi atau enggak? Oh iya, tentu saja kalau komunikasi ya. Nah, ada dua tipe relasi ya. Yang pertama tentu saja kerjasama ya, kooperasi. Loh, kok bisa mereka kerjasama? Ya, kerjasama sebagai kelas penguasa pedesaan gitu. Mereka kan sebagai petani kapitalis kepentingannya sama. Kepentingannya sama, apa? Ya, kepentingannya maximization profit gitu. Profit harus maksimal. Nah, gimana cara memaksimalkan profit? Ya berarti ongkos produksi harus minimal. Nah, gimana ongkos produksi agar minimal? Ya, upah buruh harus rendah. Kondisi kerja juga seadanya aja gitu. Jangan nanti diminta misalnya, petani kapitalis harus bayarin BPJS buruh taninya, nah kan itu akan menimbulkan pembengkakan ongkos produksi pertanian kalau kayak itu misalnya ya. Nah, ini dalam hal itu seluruh jenis petani kapitalis tadi dan tuan tanah itu ya bekerja sama untuk memastikan agar ongkos produksi rendah dan profitnya maksimal.
Nah ini yang menarik ya, mereka ini meskipun sama-sama berjuang melawan, dan kalau ini kan kayak mereka sedang solid gitu ya, melawan siapa ya, melawan si pekerja tadi, melawan buruh taninya, memastikan agar upah itu tetap rendah gitu. Kondisi kerja juga tetap seadanya. Nah tapi ada beberapa perbedaan cara mereka merespons si pekerja ini loh, petani kapitalis ini. Misalnya apa perbedaannya? Jadi kalau petani yang kapitalis birokrat tadi, karena ingat ya, mereka ini kan sebagai, selain petani kapitalis kan juga pemimpin desa nih, kepala desa atau bahkan aparat desa. Itu mereka ini tentu saja nggak bisa sembarangan melawan buruh di hadapan banyak orang gitu. Karena kalau kayak gitu kan nanti dianggap, wah ini kok memihak yang si majikan gitu, kok nggak memihak ke warga desa yang lain. Jadi ada semacam istilahnya itu social duties gitu ya, kayak tugas sosial di mana aparat desa ya harus melayani warganya gitu. Nah karena mereka punya tuntutan agar kepala desa itu melayani warganya, mereka nggak bisa menggunakan logika pure kapitalis itu. Misalnya nih ada rembuk desa di sebuah desa nih, terus ada kapitalis angkat tangan pengen minta, oh ini upahnya harus turun nih. Nah kepala desa yang menjadi moderatornya nggak bisa dengan gampang bilang, oh ya upah harus turun. Karena kalau dia bilang kayak gitu kan nanti di hadapan warganya dia, wah ini kok kepala desa kok kayak gini, kok nggak membela banyak orang di desa ini, malah membela segelintir orang saja gitu kan. Padahal dia punya kepentingan untuk bisa dipilih di pilkades berikutnya. Nah ini yang membuat para kapitalis birokrat ini nggak bisa terang-terangan ya melawan buruh atau pekerjanya gitu. Jadi mereka cenderung wait and see, cenderung tidak frontal. Halus mainnya. Nah karena mereka punya social duties tadi yang harus dilakukan kalau mereka mau dipilih lagi di pilkades berikutnya gitu. Nah ini beda dengan yang tipikal kapitalis tadi, yang dia kan tadi nggak mau urusan politik gitu ya, nggak mau punya urusan itu. Jadi mereka ya lempeng aja, fokus ke profit. Ya fokus profit, nggak ada urusan social duties gitu, karena mereka nggak sedang pengen jadi pejabat desa. Ya udah, aku pengennya upah kamu turun gitu. Kalau nanti aku dibenci orang situ, aku nggak disukai orang itu, no problemo, aku nggak nyalon jadi kepala desa kok. Buat apa aku harus disukai orang? Jadi mereka lebih bisa frontal gitu, menghadapi buruhnya. Nah ini aspek kerjasamanya ya, meskipun dalam kerjasama itu ada variasi cara merespon antara satu petani kapitalis dengan petani kapitalis yang lain, itu punya respon yang berbeda terhadap buruhnya ketika mereka berhadapan dengan kelas lainnya, itu si pekerja tadi. Oke, itu kan kaper dengan para pekerjanya, ada hubungan nggak Bung kalau kaper dengan kapor? Oh ya, mungkin sebelum ke situ kita ini dulu ya, tadi kan baru soal kooperasinya ya, kerjasama. Nah di kalangan para petani kapitalis dan tuan tanah ini, penguasa pedesaan ini sendiri juga ada kompetisinya dong. Masa cuma kerjasama melawan buruhnya gitu. Padahal nyari untung masing-masing. Nah ada kompetisinya. Nah dalam situasi apa mereka berkompetisi satu sama lain? Nah biasanya ketika mencari akumulasi non pertanian. Kalau akumulasi pertanian itu kan berarti mengharapkan produk pertaniannya naik gitu ya, berarti mengandalkan pertanian. Kalau non pertanian itu ya misalnya tadi menduduki jabatan politik di pedesaan. Nah kalau kayak gitu mereka bisa bersaing satu sama lain kan untuk menduduki jabatan kepala desa misalnya. Petani kapitalis A, petani kapitalis B, petani kapitalis C itu saling bersaing satu sama lain, dan biasanya itu melibatkan blok-blok keluarga gitu ya. Jadi di pedesaan itu kan kadang hanya ada beberapa blok keluarga saja yang paling berkuasa kan. Mungkin ada 5 atau 7 atau bahkan kurang dari 5 gitu biasanya. Yang paling powerful di situ yaitu istilahnya terah gitu ya. Kalau di Jawa, kalau di tempat lain mungkin ada istilah lainnya. Nah ini yang mereka bersaing untuk memperebutkan jabatan itu, mereka bisa gontok-gontokan gitu di antara mereka sendiri. Dan mereka mengandalkan dua hal tadi. Social network yang pertama ya. Jadi biasanya kalau semakin banyak kamu punya saudara di situ, atau semakin banyak punya teman, atau pokoknya jaringan sosial di situ, kemungkinan besar Anda bisa mengalahkan saingan petani kapitalis yang lain tadi. Nah yang kedua tentu saja ya uang gitu. Anda punya seberapa banyak Anda punya uang untuk bisa mengalahkan saingan petani kapitalis lain yang ada di situ gitu ya. Oke Bung.
Kalau yang sesama kapor ada nggak Bung hubungannya? Sesama kapital perorangan dengan kapital korporasi itu ada hubungannya nggak mereka? Maksudnya gimana misalnya? Kan ada perusahaan yang kemudian berkuasa di pedesaan. Mereka akan kerjasama nggak dengan kapitalis perorangan di desa tersebut? Ya. Jadi kawan-kawan bayangkan saja ya, ketika ada korporasi masuk itu apakah dengan mudah gitu korporasi menguasai desa itu tanpa ada kerjasama dengan pihak internal di desa itu sendiri gitu. Okay. Dalam berbagai studi ya sudah ditunjukkan ya, termasuk ya studi saya sendiri. Biasanya para kepala desa yang juga petani kapitalis itu lebih mudah diajak nego itu dengan korporasinya karena biasanya dapat lebih banyak kompensasinya misalnya. Kalau misalnya yang lain tuh kompensasinya 100 gitu ya, yang petani kapitalisnya bisa dapat 10 kali lipat dari itu. Karena itu jalan bagi korporasi ya, kapitalis korporasi itu untuk bisa masuk ke desa itu dengan lewat bekerja sama dengan si kapitalis perorangan tadi. Dalam bentuk petani kapitalis tadi. Baik Bung, kita lanjut. Setelah mereka merasa untung, profit, kan berlimpah tuh pasti keuntungannya. Terdapat akumulasi kapitalnya. Biasanya para kapor ini digunakan untuk apa nih kapital selanjutnya? Bung kan sempat nyebut tadi mereka lalu kemudian beli mobil untuk ngangkut barangnya, beli traktor untuk mempermudah. Nah ini ada lagi nggak Bung? Iya, jadi ketika petani kapitalis atau tuan tanah itu punya surplus yang besar ya dari pertaniannya, tentu saja biasanya pilihannya dua toh. Mau dipakai untuk konsumsi ya, beli mobil, membuat pernikahan anak yang luar biasa mewah, beli barang-barang elektronik yang keren gitu. Tapi juga lebih banyak biasanya dipakai untuk kegiatan yang produktif. Jadi yang namanya konsumtif tadi adalah produktif ya. Surplusnya bisa dipakai untuk beli hal-hal lain. Nah, ketika produktif ini ada dua kemungkinan nih. Akumulasi itu bisa di dua hal ya. Akumulasi yang pertanian sama yang non pertanian. Nah, yang pertanian itu kayak apa ya? Yang pertanian ya gampang ya. Hasil surplusnya itu dibelikan alat-alat pertanian lagi, beli tanah lagi, beli traktor, beli mesin tanam, beli mesin panen, beli alat-alat lain yang lebih canggih misalnya. Nah, itu semua dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian agar mendapatkan surplus yang lebih besar lagi di pertanian. Nah, ini yang namanya akumulasi pertanian itu. Nah, tapi akumulasi pertanian ini nampaknya mulai kurang disukai ya oleh para petani kapitalis dan tuan tanah tadi. Mereka lebih suka sekarang mengakumulasi di sektor non pertanian. Nah, kenapa demikian? Karena paling tidak di padi ya, pertanian padi itu, padi dalam 3 dekade terakhir itu produktivitasnya kan stagnan. Jadi dulu tahun 80-an itu 1 hektar itu menghasilkan 6 ton, hari ini juga kira-kira masih 6 ton nih. Produktivitasnya stagnan tapi ongkos produksinya udah naik. Kok bisa? Ya lihat contohnya misalnya dulu di zaman yang sama 80-an itu orang cukup menggunakan pupuk sekitar ya 250 kilo lah per hektar. Sekarang udah 2 kali lipatnya. Nah, itu kan artinya biaya produksi naik padahal hasilnya sama. Artinya tingkat keuntungannya kan berkurang. Nah, menurun tingkat keuntungan padinya. Meskipun tetap menguntungkan tapi sudah berkurang. Makanya petani kapitalis juga mikir ini kok untungnya makin sedikit nih, lebih baik tempatkan duitnya di tempat yang lain. Nah, ini yang di Jawa ya. Alasan kenapa mengakumulasi di sektor pertanian itu nggak terlalu menguntungkan lagi. Nah, kalau di sawit ya, alasannya beda lagi. Sama sebenarnya, sama bahwa ya pertanian itu nggak bisa diandalkan sepenuhnya. Tapi kalau di sawit alasannya lebih karena ingat, sawit ini produk yang dijual di pasar global untuk diekspor. Nah, pasar global itu sangat volatile, sangat rawan fluktuasi harganya. Jadi nggak bisa mengandalkan menaruh semuanya di satu basket yang sama ya, satu keranjang yang sama, sumber rezekinya gitu. Karena terlalu beresiko. Kalau kamu akumulasi terus di pertanian doang, nanti tiba-tiba harga sawit turun drastis, nah bisa bangkrut Anda. Sehingga caranya adalah naruh duitnya di ceruk yang lain, di keranjang yang lain. Dalam hal ini adalah
non pertanian tadi. Nah, non pertanian ini yang kayak apa nih? Contohnya apa itu, Bung? Nah, non pertanian itu yang paling populer itu biasanya adalah mengirim anak kuliah ya. Jadi ke pendidikan tinggi itu biasanya yang paling populer. Jadi di semua jenis petani kapitalis tuan tanah itu mengirim anak kuliah itu yang paling populer itu ya. Yang kedua yang juga populer adalah tentu saja tadi ya, berkompetisi dalam jabatan politik. Jadi menduduki jabatan politik. Karena dengan menduduki jabatan politik Anda bisa dapat sumber keuntungan lain dari non selain pertanian. Ya kan Anda sering mendapatnya sendiri kan, kalau buat surat pengantar dari kelurahan atau harus berurusan itu juga meskipun resminya nggak bayar tapi ya adalah. Nah kayak gitu yang buat Anda mau nggak mau harus belum dapat tanah bengkok, ya belum ada komisi-komisi yang lain. Nah, makanya itu menarik bagi terutama di Jawa ketika tanah bengkok itu masih ada ya. Kalau di Sumatera meskipun misalnya nggak ada tanah bengkok ya, ketika banyak korporasi hadir di desa itu bisa jadi sumber untuk mencari sampingan juga ya. Sebagai kalau Anda menduduki jabatan politik di desa itu. Nah itu tadi non pertanian yang kedua ya, cukup populer ya. Yang kurang populer itu biasanya perdagangan ya. Perdagangan yang melibatkan komoditas itu, misalnya kayak padi. Kalau petani padi berarti ya dagang padi itu ya masih ada tapi nggak terlalu banyak gitu. Kalau petani sawit berarti ya jualan sawit. Jadi selain dia sebagai petani produsen, tapi dia juga menjadi toke gitu ya. Jadi penjual, nanti dia ngumpulin sawit dari tetangganya, nanti dia jual ke pabrik sawit atau jual ke pengepul yang lebih besar lagi. Nah, ada lagi yang kurang populer hari ini, paling enggak dari studi saya ya rentenir ya. Jadi mengambil untung dari bunga, dari riba gitu. Itu kira-kira akumulasi non pertanian. Oke, Bung. Saya kan cukup beruntung ya, Bung, bisa kuliah, makanya ketemu Bung Emma. Lah ini kenapa menjadi pertanyaan bagi saya? Kenapa para kapitalis ini juga berpikir untuk menguliahkan anaknya, dan itu Bung bilang sebagai paling populer di akumulasi non pertanian. Ini kenapa, Bung? Nah oke, ini menarik ya. Jadi ada paling nggak 3 alasan kenapa petani kapitalis dari semua jenis tadi itu semuanya menguliahkan anaknya gitu. Yang pertama adalah menghindari fragmentasi tanah. Jadi bayangin nih, kalau Bung Afal nggak kuliah nih, anaknya petani kapitalis di desa nggak kuliah, nanti harapannya apa untuk bisa tetap hidup enak? Petani kapitalis. Nah, jadi petani kapitalis berikutnya kan, jadi kan ngandalin tanah dari orang tuanya. Itu kalau anaknya cuma Bung Afal, kalau anaknya banyak nanti bingung baginya. Dibagi makin kecil dia anaknya bukan lagi jadi petani kapitalis itu. Oke. Nah, itu ya, itu menghindari fragmentasi tanah. Misalnya bapaknya punya 2 hektar nih, tapi anaknya 4. Kalau dibagi 4, masing-masing cuma dapat setengah hektar. Nah, kan udah nggak bisa jadi petani kapitalis kayak orang tuanya dong. Fragmentasi itu maksudnya berarti terpecah-pecah. Ya, tanahnya orang tuanya terpecah-pecah gitu. Kalau anaknya nggak kuliah, tapi kalau anaknya kuliah kan berarti anaknya punya sumber penghidupan sendiri. Tanah bapaknya akan utuh. Dia bisa mikir jadi dokter, jadi apa. Gitu. Nah itu yang pertama, itu menghindari fragmentasi tanah tadi ya. Yang kedua, petani kapitalis itu juga sayang anak gitu ya. Jadi muliain anak itu dalam rangka menjamin masa depan si anak itu sendiri. Jadi membekali anak itu, kalau dia udah dapat sarjana ya berarti si orang tua merasa sudah menunaikan tugasnya gitu. Terlepas nanti setelah kuliah jadi apa, tapi paling enggak tugas orang tua selesai, sudah membekali anak itu dengan gelar sarjana itu. Dan biasanya kalau gelar sarjana berarti sudah bisa mendapatkan pekerjaan yang pendapatannya memadai gitu ya. Nah, tapi ada lagi alasan yang ketiga ya, kenapa itu populer. Si orang tua ini juga bukan orang tua yang cuma yang baik hati, yang pengen anaknya sukses semua gitu. Orang tua juga ada semacam harapan untuk apa? Suatu saat nanti ya, kalau anaknya udah kerja jadi pegawai atau jadi sukses di mana setelah kuliah,
kan nanti bisa jadi sumber pendapatan juga bagi orang tuanya. Misalnya kalau orang tuanya lagi kesusahan bisa minta kiriman anak dari anak. Bahkan kalau misalnya orang tua pengen butuh tambahan modal untuk buka toko atau beli tanah lagi, ada bisa pinjem atau bisa minta anaknya yang kerja di luar desa tadi yang sudah lulusan sarjana tadi. Jadi ini ada double accumulation ini, dan nanti ketika dia setelah kuliah itu bisa menjadi sumber akumulasi berikutnya bagi si orang tua tadi, karena anak bisa ngirim pendapatan yang baik untuk sumber akumulasi orang tuanya itu berikutnya gitu. Baru paham baru. Oke, ternyata ada intrik-intrik tertentu. Terutama yang alasan pertama yaitu biar nggak terfragmentasi. Kemudian malah biar apa? Semuanya tetap jadi kapitalis tanah gitu kan. Oke. Bung, balik lagi. Justru kebalikannya. Kenapa yang Bung sebut tadi dengan meminjamkan uang dari bunga ataupun riba itu tidak populer, itu kenapa? Ya, jadi paling nggak dari studi saya di padi ya, pertanian padi dan sawit di Sumatera itu paling nggak ada beberapa alasan ya kenapa itu nggak terlalu populer sekarang. Yang pertama kalau di Jawa itu ya adanya KUR ya, kredit usaha rakyat yang bunganya memang kecil dan itu memang mudah diakses sampai di level desa, di level buruh-buruh tani, orang miskin relatif mudah mengaksesnya tanpa banyak persyaratan yang memberatkan gitu. Nah, ketika banyak orang bisa mengakses kredit murah kayak gitu ya nggak ada alasan lagi ngapain pinjam ke rentenir kan yang bunganya bisa sampai 30% gitu. Sementara KUR bunganya bisa 7% atau sekitar itu ya. Jadi ini sangat mau dibilang itu populisme atau enggak, tapi itu memang itu memberi opsi lain bagi si buruh tani untuk kredit yang lebih murah. Nah itu KUR di situ membantu itu, menghindari si rentenir. Nah yang kedua adalah paling enggak di desa yang saya studi itu kelangkaan pekerja pertanian itu makin terasa ya. Dan sepertinya di desa-desa yang lain di pertanian Jawa juga sama mungkin ya. Nah ketika kelangkaan pekerja pertanian ini implikasinya apa? Implikasinya petani kapitalis itu kan makin susah nyari pekerja. Iya. Nah tuan tanah juga semakin susah nyari penggarap. Nah ketika makin susah ya bargaining power antara buruh tani dan petani kapitalisnya makin meningkat ke yang si buruh taninya ini. Nah jadi kalau dulu ya ketika masih buruh tani itu banyak banget dan mereka rela bekerja dengan upah apapun ya petani kapitalis zaman dulu bisa aja jadi rentenir sekaligus gitu. Oh kalau anaknya sakit buruh taninya kayak aku kasih pinjaman tapi nanti bunganya ini gitu ya. Nah mereka nggak punya opsi lain. Tapi kalau sekarang nggak bisa petani kapitalis berlaku kayak gitu karena justru mereka yang sekarang butuh si buruh-buruh tani ini. Karena buruh taninya makin langka. Nah tapi kawan-kawan juga perlu cermati ya. Ini bukan berarti terus nggak ada buruh di pedesaan. Loh tapi kok banyak pengangguran? Loh buruh pertanian itu berkurang bukan berarti nggak ada pekerja di desa. Masalahnya adalah buruh untuk pertanian itu upahnya lebih rendah daripada pekerjaan yang lain. Nah yang pekerjaan yang lain itu sekarang yang lagi menonjol adalah konstruksi. Jadi buruh bangunan upahnya lebih tinggi dibanding buruh pertanian. Makanya banyak orang yang lebih baik jadi buruh bangunan di pedesaan. Sama-sama masih di desa, tapi upahnya lebih tinggi daripada jadi buruh tani. Makanya petani kapitalis mengeluh, wah buruh tani makin susah nih diperoleh. Bukan karena nggak ada orang di pedesaan, tapi karena ada pekerjaan lain, sektor konstruksi yang menawarkan upah lebih tinggi. Nah jadi petani kapitalis bisa menyalahkan para kapitalis korporasi konstruksi bangunan itu ya, yang membuat kan karena permintaannya banyak kan upah buruh juga ikut terkerek itu buruh bangunan di situ ya. Nah itu yang di Jawa itu. Kalau di Sumatera sama, yang KUR-nya sama ya. KUR ini juga berlaku di Sumatera bahwa itu membuat opsi buruh-buruh tani bisa punya akses kredit murah. Nah tapi di Sumatera ada satu lagi, para penjual sawit, para pengumpul sawit itu juga ternyata menawarkan pinjaman tanpa bunga bahkan. Nah kenapa mereka melakukan itu? Karena itu nanti perjanjiannya adalah oke, kamu kalau pinjam 5 juta itu biasanya tanpa bunga gitu ya. Tapi dengan catatan kamu sawitmu harus kamu store ke saya. Kenapa dia butuh storan itu? Karena dia sebagai pengepul itu punya kuota tertentu untuk bisa dikirim ke pabrik itu, punya kuota minimal ya.
misalnya 20 ton, baru bisa dikirim ke pabrik. Kalau kurang dari itu dia nggak bisa. Nah, dari 20 ton itu dia bisa kirim ke pabrik dan dapat harga yang lebih baik lagi. Jadi dapat keuntungannya dari situ. Nah, makanya dalam rangka menarik agar petani itu menyetor ke poolnya dia ngasih kredit tanpa bunga tadi. Okay. Nah, itu yang membuat kenapa kemudian aktivitas penguasa desa untuk mencari keuntungan lewat riba, lewat rentenir, keuntungan dari bunga itu menjadi makin sulit dilakukan. Baik. Bung, kalau tadi Bung sebutkan ini kan sebenarnya fakta-fakta sosial atau pola-pola hubungan sosial yang Bung temukan dari hasil riset Bung. Pertanyaannya Bung, apakah hasil riset Bung ini bisa digeneralisasi di desa-desa lain, di desa-desa yang Bung tidak riset ini? Oke, jadi memang tentu saja jawaban sebenarnya tidak ya, karena ini hanya dari studi di 2 desa. Artinya memang butuh riset lebih banyak lagi di berbagai desa untuk mengecek apakah pola yang saya temukan ini juga ditemukan di desa-desa yang lain. Tapi saya bisa berargumen bahwa kalau misalnya desanya itu mirip strukturnya ya, karakter sosial ekonominya dengan desa yang saya riset, kemungkinan besar juga pola-pola ini juga hadir di desa yang bersangkutan tadi. Sepanjang karakternya sama ya. Misalnya tadi di desa sawit itu mirip dengan desa saya, berarti mungkin juga karakternya sama. Kalau desa padi juga mungkin, kalau karakter sosial ekonominya mirip dengan desa saya, berarti mungkin pola-pola penguasaannya tadi juga mirip-mirip gitu. Baik. Oke, teman-teman, kita udah bahas bahwasannya ternyata kapitalis, perorangan dan korporasi itu juga ada sebagai penguasa di pedesaan. Dan kita memahami kalau saat ini kapitalis perorangan itu berbagai macam bentuknya dan ada tuan tanah. Nah, Bung, implikasi politiknya apa, Bung? Setelah kita mengetahui bahwasannya ini, ternyata kapitalis perorangan di desa itu juga macam-macam, penguasa desa itu juga macam-macam bentuknya. Iya, jadi tentu saja implikasinya kan tadi literatur atau kalangan umum ya seringkali kan menyebut penguasa pedesaan itu ya korporasi, baik itu milik negara atau milik swasta, sehingga seringkali gerakan rakyat, gerakan sosial itu seringkali menjadikan sasaran itu ya para korporasi atau oligarki ini sebagai musuh besarnya gitu ya. Sementara kalau dari pembahasan kita tadi kan selain kapitalis korporasi ada yang namanya kapitalis perorangan tadi. Ini kan para kapitalis yang belum berbadan hukum nih. Tapi meskipun belum berbadan hukum bukan berarti mereka nggak bisa mengeksploitasi dan nggak bisa mengakumulasi. Mereka mengeksploitasi, mempekerjakan orang sampai puluhan orang sepanjang tahun. Mereka juga bisa mengakumulasi dengan beli sarana produksi yang bisa meningkatkan produktivitas pertaniannya gitu. Nah, jadi kalau kita memahami ternyata ada kapitalis perorangan di samping kapitalis korporasi, maka ya bisa jadi sekarang nggak bisa lagi tuntutannya hanya sekedar melawan korporasi atau melawan oligarki. Kapitalis perorangan ini juga menjadi bagian dari penguasa pedesaan gitu. Dan orang-orang yang memimpikan emansipasi mestinya juga mengarahkan pandangannya ke mereka ini, para penguasa pedesaan yang non korporasi, ini para kapitalis perorangan tadi. Baik, Bung. Oke, teman-teman, karena berhubung sudah menit 43, kalau Bung ada penutup tambahan untuk menjelaskan ini? Sudah cukup ya? Sudah cukup. Baik, teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Sistomat selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.